Lakukan hal-hal yang membatalkan puasa, tidak makan, tidak minum, tidak muntah dengan sengaja, tidak melakukan hubungan suami istri di siang hari, tidak mengeluarkan mani secara sengaja, tidak gila, tidak haid, tidak nifas, maka pada saat itu puasanya sah. Tapi harus kita ingat, itu secara hukum fikihnya. Tetapi kita juga harus melihat ada hal yang membatalkan puasa, ada hal yang membatalkan pahala puasa. Kalau tadi ditanya, bagaimana puasanya? Puasanya tetap sah, tapi nilai dan pahalanya tentu ya akan berkurang, ya. Karena Nabi pernah mengatakan dalam sebuah hadis, ya, tidak diterima pahala orang yang senang menghibah, mengadu domba, memfitnah, ya. Karena itu secara hukum fikihnya puasanya sah, tapi nilai dari ibadah puasanya akan berkurang atau malah tidak mendapatkan apa-apa. Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atas. Banyak orang puasa tapi dia nggak dapat faedah apa-apa kecuali hanya lapar dahaga, hanya sebatas lepas kewajiban, menggugurkan kewajiban. Jadi pesan puasa hanya Iya. Jadi setelah buka puasa yang dapat hanya perasaan apuran dosa. Baik, Bunda, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Izin dari Masjid Salim Darussalam, Tanah Kusir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Ustaz, saya mau bertanya. Dalam Al-Quran, Al-Baqarah ayat 183 disebutkan bahwa orang yang berpuasa akan mengatakan kita menjadi orang yang bertakwa. Apa yang dimaksud dengan takwa itu? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, takwa adalah, kalau kita baca dari ayat itu, adalah goal yang ingin dicapai oleh orang yang puasa. Tahu takwa, Bu? Masjid takwa tahu? Baju takwa tahu? Takwa apa? Nah, kita sering mendengar kata takwa, bahkan ketika seseorang menduduki suatu jabatan tertentu, dia selalu disumpah dengan bertakwa kepada Tuhan. Apa itu takwa? Ulama paling tidak memberikan 3 definisi tentang takwa. Yang pertama, takwa itu adalah imtitsalul awamirillah wajtinabun nawahi. Melaksanakan dengan sekuat tenaga apa saja yang Allah perintahkan dan menjauhi sekuat tenaga apa saja yang dilarang. Itu takwa yang pertama. Yang kedua, takwa itu bermakna merasakan kehadiran Allah dalam hidupnya. Ya, ada nggak perasaan seperti itu? Ketika Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah, kemudian bersembunyi di Gua Tur, ya, Nabi melihat sudah dekat ada orang-orang musyrikin yang ingin mengejar dan ya mencelakai ya Nabi. Sahabat Abu Bakar sudah lukanya besar, semua berubah. Gak usah cemas, gak usah khawatir, gak usah takut, gak usah gundah-gulana. Allah ada bersama kita. Itu makna takwa. Orang yang takwa itu selalu merasa dia berada dengan Allah. Ketika dia sendiri, yang kedua Allah. Ketika dia berdua, yang ketiga Allah. Ketika dia bertiga, yang keempat Allah. Lebih banyak atau lebih sedikit, Allah selalu ada dimanapun dia berada. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa itu takwa? Takwa artinya hati-hati. Umar bin Khattab pernah ditanya, wahai Umar, tolong kasih tahu aku takwa itu apa? Kata Umar, apa yang Anda lakukan kalau Anda masuk
wilayah, satu kampung, yang di situ terkenal banyak sekali ada yang mulai, ada yang bertanya, aku akan melangkah dengan hati-hati. Ya, kata Umar tadi, saya mau lagi, itulah takwa. Jadi orang takwa itu orang yang hati-hati. Kalau berbuat dia pikirkan perbuatannya, selamat atau enggak menyelamatkan dia. Kalau dia berkata-kata, dia pikirkan perkataannya. Ya.